Oke, pendengar. Nah, sekarang kita sudah tiba di situ Juah Batua, Nagari Pejuang. Begitu banyak kisah, cerita, peristiwa dan tragedi subuh berdarah, peristiwa situ Juah Batua yang akan kita explore untuk hari ini. Penasaran seperti apa? Ikutin yuk. Peristiwa penyerangan oleh pasukan penjajah Belanda terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI dikenal sebagai peristiwa Situ Juah Batua. Peristiwa ini telah menewaskan beberapa orang pimpinan pejuang dan puluhan orang anggota pasukan lainnya, termasuk Khatib Sulaiman, Arisun Sultan Alamsyah, dan Kapten Tantawi. 22 Desember 1948 merupakan hari dibentuknya PDRI oleh beberapa orang pimpinan pejuang kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Syafruddin Prawira Negara. Pemerintahan itu dibentuk karena ditangkap dan diasingkannya beberapa orang pemimpin Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Luar Negeri Agus Salim, serta Syahrir dan lainnya oleh pihak Belanda ketika terjadinya agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Walaupun beribu kota di Bukit Tinggi, namun perjuangan PDRI lebih banyak terjadi di desa dan hutan Sumatera Tengah, sehingga akhirnya mendapat julukan PDRI, Pemerintahan dalam Rimba Indonesia oleh Belanda, dan lokasinya disebut sebagai Somewhere in the Jungle. 15 Januari 1949 menjadi hari terkelam bagi puluhan pejuang yang terdiri dari beberapa pimpinan serta anggota pasukan Barisan Pengawal Nagari dan Kota BPNK. Seperti yang dituturkan Wali Nagari Situ Juah Batua, DV Datuk Tan Marajo. Jadi peristiwa 7 adalah peristiwa besar, Bu, yang terjadi tanggal 15 Januari 1949. Memberikan kontribusi kepada negara Republik Indonesia, penyelamat negara. Di sini terjadi peristiwa besar yang namanya peristiwa Situ Juah. Tempat kejadiannya di Lurah Kincir, Bu, atau Taman Makam Pahlawan Lurah Kincir, Situ Juah Batua. Terjadi tanggal 15 Januari 1949. Gugur sebanyak 69 orang, para pemimpin, tokoh masyarakat, ulama, tokoh adat. Dan kenapa terjadi di sini, Bu, ya? Itu cikal bakalnya, Bu, adalah dengan adanya agresi Belanda yang pertama, Bu. 47 dan agresi Belanda yang kedua. Ketika agresi Belanda yang kedua, Yogyakarta jatuh, Bu. Bapak Presiden Soekarno, Pak Hatta dan kawan-kawan, Pak Haji Agus Salim, Pak Hatta, Sultan Syaril dan kawan-kawan ditangkap, dibuang ke Sumatera. Waktu itu Mr. Syafruddin Prawira Negara selaku Menteri Kemakmuran Republik Indonesia
sedang berada di Bukit Tinggi dan menerima mandat dari Presiden Soekarno secara kilat, Bu ya. Rasanya itu cepat tuh, Bu ya. Melalui telegram, Bu ya. Karena Jogja sudah jatuh, diminta kepada Mr. Soekarno untuk membentuk pemerintahan darurat, Bu ya, sementara. Jadi naluri Mr. Safruddin sangat tinggi, Bu ya. Dia bergerak cepat, tanggal 19 diadakanlah cikal bakal embrionya di kota Bukit Tinggi, Bu. Embrio lahirnya PDRI adalah di kota Bukit Tinggi, dideklarasikan di Halaban tanggal 22 Desember tahun 1948. Dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia yang ketuanya adalah Mr. Safruddin Prawira Negara, sama dengan presiden, Bu ya. Ada panglima perangnya Bapak Jenderal Sudirman, ada komandan teritorium Tentara Pulau Jawa Kolonel Abdul Haris Nasution. Kalau di Sumatera itu ada pula, Bu ya, komandan teritoriumnya adalah Kolonel Hidayat, Bu ya. Terus ada gubernur militernya, Sumatera Utara, Tanah Karo, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bu ya. Dan waktu terbentuk PDRI ada menterinya, ada panglimanya, ada kepala kepolisiannya. Itu suatu pemerintahan yang utuh, Bu ya, dalam keadaan darurat, dan dideklarasikan di Halaban tanggal 22 Desember 1948. Kemudian Belanda membabi buta, Bu ya, menyerang seluruh Sumatera Barat, kota-kota, terutama Bukit Tinggi, Bu ya. Mr. Safruddin kemudian secara mobil berpindah-pindah, Bu ya. Terus ke Bangkinang, Teratak Bulu, Batu Lipik Kain, Kileran Jauh, terus ke Pulau Punjung, ya. Kemudian Mr. Muhammad Rashid selaku Gubernur Militer Sumatera Barat, terus ke Kota Tinggi. Disitulah beliau berkedudukan dengan bupati militernya, widana militer, camat militer, wali perang, pamong, Bu, sipil. Disitulah beliau berkedudukan melakukan koordinasi, ya, melalui radio sender Auri itu, ya, baik yang di Puadata, baik pun yang ada di Halaban, Bu ya. Jadi pergerakan dilakukan. Kemudian tepat singkat saja, Bu, kita ambil aja singkatnya, Bu ya. Tanggal 10 Januari Kota Tinggi diserang oleh pasukan Belanda. Ada pesawat capung sana, ada pasukan ke sana, terus gugurlah di situ di Jembatan Titi di Pandang Gadang, gugur petani 9 orang, Bu ya. Sehingga pemimpin kita yang sedang Bu mengadakan rapat, tetapkanlah rapat di Payakumbuh Selatan di rumah Widana Militer Mayor Makinuddin HS, Bu. Beliau orang sini, Bu, disepakati, Bu. Rapat di sana kan ada 3 agenda. Yang pertama rapat koordinasi, memperkuat hubungan sipil militer antara para petinggi PDRI, masyarakat, wali perang, camat militer, Bu, semuanya. Di situ diputuskan bahwa kita koordinasi diperkuat. Yang kedua, Bu, rapat mengatur strategi, ya. Bagaimana strategi yang diatur untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini. Yang ketiga, bagaimana untuk memutus akses jalan, Bu ya. Di titik-titik yang rawan yang bisa dimasuki oleh Belanda dengan mobilnya, Bu ya. Itu keputusan 3, Bu ya. Yang keempat, menanamkan rasa benci kepada Belanda, Bu ya. Itu harus kita tularkan. Kepada semua warga saat itu. Itu yang menghadiri rapat ke sini, Bu, seyogianya Mr. Safruddin Prawira Negara. Mr. Muhammad Rashid, Bu, Gubernur Militer. Kemudian beliau ada tamu dari pusat. Kebetulan mungkin ada perwakilan dari pusat yang datang ke Kota Tinggi, Bu ya. Diwakilkanlah kepada Bapak Khatib Sulaiman selaku Ketua MPRD Markas Pertahanan Rakyat Daerah Sumatera Barat dan staf Gubernur Militer. Berkumpullah di Lurah Kincir, tepatnya di surau Bapak Widana Militer Mayor Makinuddin, ya, HS, Bu ya. Dan kenapa Setuju Batu ditunjuk, Bu, di Lurah Kincir, Payakumbuh Selatan? Di situ akses jalannya sangat terbuka, Bu ya, dekat ke Sejunjung, dekat Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, akses paling dekat di sini. Itu salah satu kenapa diadakan di sini, Bu ya. Strategis lokasinya, strategisnya, ya, Bu ya.
Yang kedua tidak diketahui oleh siapa Bu ya. Rapatnya rahasia Bu ya. Rapat rahasia. Yang ketiga di sini sedang panen Bu, panen padi. Jadi masyarakat tuh berjuang mengorbankan jiwa, raga, tenaga, harta Bu ya. Sehingga kemudian terjadi 15 hari para pemimpin gugur di sini Bu ya. Sebanyak di Lurah Kincir 9 orang gugur, salah satunya Khatib Sulaiman, terus Zainuddin, Mayor Zainuddin, Letnan Kolonel Munir Latif, Bupati Militer Bu ya, 50 kota dan lain-lainnya itu ada 9 orang. Jadi terus untuk matur yang kedua ada keganasan Belanda. Iya. Ini keganasan Belanda lagi ya. Setelah di sini ada BPNK, Badan Pengaman Nagari dan Kota Bu ya. Siapa nih yang menjadi Itu kan dibentuk oleh ini Bu, Wedana Militer Bu ya. Oh. Oleh wali perang, kan wali negara namanya kan wali perang Bu ya. Itu ketika itu ya dibentuklah Badan Pengaman Nagari dan Kota. Terdiri dari anak-anak negari Bu ya. Kemudian terjadilah Belanda gugur di sana. Terus sampai di sini Bu, dilakukanlah penangkapan keganasan Belanda. Baik di tengah sawah, di atas, di bawah Bu ya. Bertambah lagi gugur sini sebanyak 24 orang. Dimakamkan di setiap rumah. Di pandem pekuburan masing-masing Bu ya. Sekarang masih ada makam pahlawannya Bu ya. Jadi para BPNK di sini dulu kan ini kan balai adat Bu ya. Itu dieksekusi, disuruh berbaris Bu ya. Kalau dia tegap, itu ditembak ya. Jadi ada rapat peristiwa besar yang dilakukan oleh Gubernur Militer Sumatera Barat, Mr. Muhammad Rashid, yang diwakilkan kepada Bapak Khatib Sulaiman ya. Peristiwa besar untuk mengatur strategi, menampakkan ke dunia luar bahwa Indonesia masih ada. Artinya peristiwa 7 ini peristiwa besar Bu ya. Peristiwa besar ya. Iya, sangat besar ini. Sangat besar. Peristiwa mengatur strategi ya Bu ya. Yang kedua ada keganasan Belanda Bu ya. Ini tidak perlu pula keganasan Belanda terus ya Bu ya. Sudah kita dijajah Bu lagi keganasan. Ada petani ditembak, didor Bu ya. Iya. Ini berlarut Bu sampai ke Bandar Dalam. Bandar Dalam terjadi keganasan lagi, perlawanan, gugur di sana 13 orang. 8 orang. Terus lanjut Bu ya sampai ke Pajak Tendek Limbukan. Terjadi penghadakan, gugur lagi 13 orang. Dimakamkan di Situju Gadang. Intinya peristiwa 7, peristiwa besar yang memberikan kontribusi besar kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Bu ya. Setiap tahun diperingati secara besar-besaran Bu, bahwa siapapun menjadi inspektur upacara tersebut, masyarakat tumpah ruah keluar Bu ya. Begitu menghargai jasa para pahlawan, para pejuangnya Bu. Pertama kali dilaksanakan waktu itu mulai 40 atau 52 tuh. Tahun Pak Atta ke sini tuh. Jadi 15 Januari 1952. Itu Bu, Pak Atta yang sini Bu. Pak Atta, Wakil Presiden Republik Indonesia Bu ya. Kemudian tuh foto-fotonya Bu ya. Jadi artinya masyarakat Situjo Batua, Situjo Lemnegari adalah patriotisme dan pejuang di sini Bu ya, yang memberikan kontribusi kepada negara. Jadi bagaimana ke depan ya peristiwa ini dijadikan menjadi peristiwa nasional Bu ya. Yang pertama, yang kedua Bapak Khatib Sulaiman dijadikan menjadi pahlawan nasional. Karena verifikasinya sudah, investigasinya sudah dari pusat, dari Kementerian Pertahanan sudah ke sini semua Bu ya. Sudah lengkap. Tinggal Bapak Presiden mau umumkan saja lagi Bu ya. Di malam sebelumnya, pada 14 Januari 1949, para pejuang tersebut mengadakan rapat untuk membahas strategi menghadapi agresi yang dilakukan pihak Belanda. Rapat itu dilaksanakan atas instruksi Gubernur Militer Sumatera Tengah, Sultan Muhammad Rashid, dan dipimpin oleh Khatib Sulaiman selaku Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD). Rapat tersebut juga diikuti oleh beberapa pimpinan pejuang lainnya seperti Arisun Sultan Alamsyah, Bupati Militer 50 Kota, Letnan Kolonel Munir Latif, Mayor Zainuddin, Kapten Tantawi, Letu Azinar, Letda Syamsul Bahri, Rusli, Syamsuddin, serta 69 orang pasukan BPNK lainnya. Rapat pun berakhir, mereka berangkulan dan berpelukan. Sebagian ada yang pergi meninggalkan lokasi dan sebagian lainnya menginap.
Keputusan rapat menyepakati bahwa mereka akan menyerang kota Payakumbuh yang diduduki Belanda dengan melakukan pencegatan lebih aktif terhadap patroli Belanda, merusak jalanan yang dilalui para penjajah, termasuk menumbangkan kayu dan menyiapkan pasukan yang kuat untuk melancarkan serangan, lalu menduduki kota itu sambil menggelorakan semangat perlawanan gerilya rakyat untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih ada. Hal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat yang terus melakukan perlawanan dan perjuangan. Semuanya dilakukan demi melawan propaganda Belanda yang selalu mengatakan bahwa mereka telah menguasai Indonesia sepenuhnya setelah berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta, serta menangkap dan mengasingkan para pemimpin republik ini. Hal ini senada dengan kesaksian cucu dari Mayor Makinuddin HS sebagai korban selamat pada peristiwa berdarah Situjah Batua, Y. Datua Kalibandaro yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Nagari LAN serta Kepala Suku Petapang. Memang kebetulan kakek saya Mayor Makinuddin HS Hussein waktu itu menjabat sebagai Wedana Militer Payakumbuh Selatan, ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin karena pertimbangan dari para pemimpin waktu itu, maka dibawalah rapat rahasia itu ke Setuju Batur dan di tempatnya di rumah beliau. Jadi memang rapat itu rahasia, tidak diketahui oleh masyarakat di sini, Bu ya. Sengaja ya? Ya, sengaja. Cuma berkebetulan memang yang ayah pernah bercerita, berkebetulan waktu itu ada pesawat capung untuk mata-mata dari pasukan Belanda melihat ada pergerakan pasukan dari Solo, Iya, benar. beristirahat di tempat beliau, mungkin siap akan melakukan penyerangan Payakumbuh, beristirahat sebelum kembali ke Solo, beristirahat di rumah beliau. Ya. Jadi mungkin itulah dasar dari Belanda melakukan penyerangan. Dan hal itu memang mengakibatkan para pemimpin kita yang berencana melakukan rapat untuk menyerang kota Payakumbuh. Jadi mungkin sudah jalan mereka, tapi satu hal bagi kami yang kami garis bawahi, bahwa leluhur kita yang patut kita syukuri, patut kita banggakan. Leluhur kita, baik semua pejuang-pejuang dari Indonesia, khususnya pejuang Minangkabau, telah membuktikan diri bahwa beliau telah melaksanakan perintah dari Allah, bahwa kita semua adalah manusia merdeka dan kita harus berjuang untuk memerdekakan dan tidak mau dijajah. Mereka tidak pernah mundur, dan mungkin menjadi harapan bagi kita semua jika suatu hari nanti hal ini terjadi lagi, maka kita akan melihat para pejuang-pejuang baru akan muncul, Bu ya. Jadi sangat kita syukuri, dan mungkin itulah yang bisa kita ambil hikmahnya, Bu ya. Dan memang kami dari masyarakat Setuju Batua sangat menaruh harapan, seperti kata Pak Datuk Dikusino tadi, menaruh harapan kepada pemerintah pusat bahwa peristiwa ini bukan peristiwa biasa, adalah salah satu mata rantai betapa dulu leluhur kita, para pejuang telah berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan yang akan direbut kembali oleh Belanda, dan itu menimbulkan banyak pengorbanan, dan itu harusnya dihargai oleh bangsa dan negara ini. Subuh hari setelah beristirahat seusai rapat, saat akan melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba mereka diserang dan ditembaki secara membabi buta oleh pihak Belanda. Para pimpinan pejuang yang ikut menghadiri rapat beserta puluhan pejuang lainnya gugur seketika, bersimbah darah. Tak pernah terbayangkan oleh mereka, itulah kali terakhir kobaran semangat perjuangan memerdekakan bangsa dari penjajah hanya sebatas wacana tanpa bisa menjadi nyata. Tak sempat berpamitan kepada keluarga tercinta, nyawa pun dirampas paksa oleh kekejaman pasukan Belanda.
Untuk mengetahui secara langsung kisahnya, saya pun memulai perjalanan hari ini bersama Wali Nagari Situjoh Batua. Tepat di sebelah kantor Wali Nagari dibangun sebuah tugu sebagai penanda terjadinya peristiwa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah Bapak, Iya, Bu. kita sudah berpindah lokasi ya. Iya. Sekarang kita di depan Tugu Peristiwa Situjoh Benar, Bu. Batua. Benar. Nah Pak, ceritakan Pak, ada 3 patung di sana ya. Nah ini patung siapa saja, melambangkan siapa saja nih Pak? Ini dibangun, Bu, tahun 1983 oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal Ismet Yuzairi bersama Bupati 50 Kota waktu itu Bapak Burhanuddin Putih, Bu, ya. Bersama jajaran beliau dan masyarakat C50 Kota, bahkan masyarakat Sio Batua tumpah ruah keluar untuk membangun tugu PDRI di sini, Bu, ya. Itu menandakan di sini memang rasa pejuang patriotisme tidak pernah hilang, Bu, ya. Sehingga Ibu dari sini menandakan di sini terjadi peristiwa besar, Bu. Tanggal 15 Januari 1949 peristiwa besar dalam mempertahankan Republik Indonesia. Dibangunlah tugu di sini, Bu. Ya, baik. Nah, boleh kita melihat-lihat ke dalamnya Pak? Boleh, silakan, Bu. Ada apa di dalam Ya. sana? Yuk ikut kita. Menuju ke dalam tugu, ada banyak relief yang menceritakan kisah perjuangan dalam peristiwa Situjoh Batua. Jadi dihadiri oleh petinggi militer, Bu, ya. Petinggi pejabat-pejabat, Bu, ya. Para pemimpin. Ya. Yang di luar itu tidak ikut, Bu, ya. Yang ikut para pemimpin PDRI yang berada di wilayah Gubernur Sumatera Barat, Bu, ya. Gubernur militer. Nah, jadi ada di sini Bupati Militer Tanah Datar, Bupati Militer 50 Kota, Bu, Bapak Khatib Sulaiman, Mayor Sofyan Ibrahim, Kolonel Dalan Ibrahim, banyak yang hadir di sini, Bu, ya, para pemimpin. Jadi diperkirakan yang hadir lebih kurang 30 orang, Bu, ya, para pemimpinnya, Bu, ya, para petingginya, Bu, ya. Baik, itulah mengapa dibuat relief-relief relief ini di ya sini. Pak ya. Nah, di sini, Bu, menandakan cerita ini rapat kemudian diketahui oleh Belanda, Bu, ya. Sampai terjadi pertempuran di sini, Bu. Gugurlah para pejuang sebanyak 79 orang. Baik. Tuh, ya. 79 atau 69 orang, Bu. 69 69 orang. Nah kalau ini apa nih Pak maksud dari gambarnya yang ini? Ini maksud gambar mungkin ini yang diambil oleh tentara Belanda, Bu, ya. Kertas hasil kesimpulan rapat, Bu, ya. Itu sampai sekarang kita kan nggak kita temukan, Bu. Iya. Jadi kertas ini tidak pernah ditemukan. Khatib Sulaiman, Ini ya, Bapak berarti Seman ya? gugur kan ada, kan beliau yang pimpin rapat. Iya. Beliau gugur, jadi kertas itu diambil, Bu, oleh Belanda. Dokumennya, Bu, ya. Itu sekarang, Bu. Jadi itu gambarannya adalah Itu gambarnya, Belanda ya. Atau dokumen Belanda, Bu, ya. Baik. Nah kalau yang ini Pak, ini apa nih Pak? Ini waktu terjadi tembak menembak, Bu. Perlawanan yang peserta rapat dengan tim agresor dari Belanda itu, Bu, ya, para jajah. Gugurlah para pejuang sebanyak itu 9 orang, selebihnya selamat, Bu, ya. Salah satunya adalah Mayor Bapak Talib, kemudian menjadi duta besar di Malaysia, Bu, ya. Beliau gugur di sini dibawa oleh petani, oleh masyarakat, dirawat di rumahnya, Bu. Pak Abdul Talib, Pak Talib, ya, Mayor, kemudian jadi jenderal, jadi duta besar di Malaysia. Waktu beliau jadi duta besar kembali ke sini lagi memperingati peristiwa setuju di bawah pohon beringin, Ibu. Ini tadinya pohon beringin sini, Bu. Jadi ini tadinya pohon beringin yang sangat besar. ditebang. Ditanamkan tugu di sini. Awalnya memperingati, Bu, di bawah pohon beringin. Setiap tahun para ex pejuang saksi ikut ke sini, Bu, ya. Setiap tahun. Sekarang kan para pejuang itu udah gugur semua, Bu. Udah wafat, udah meninggal, Bu, ya. Itulah tadi seperti kata Bang Debo, bagaimana kita mentransformasi, menjadikan peristiwa besar menjadi peristiwa nasional. Betul sekali. Dan inilah salah satu cara. Salah satu cara. Ya. Baik. Nah kalau yang sebelah sini apa ini Pak maknanya? Itu juga keganasan Belanda yang menemui setiap petani. Itu kan ini, Bu. Ini tuh kan tuh kincir tuh, Bu, ya. Ya, oh ya. Atau kincir, ya. Di pojok kiri ya, di pojok kiri kincir. Baik. Ini surau, Bu, ya. Iya. Ini kan udah dikepung nih, Bu. Terjadi tembak menembak, Bu. Tembak menembak, ya.
Jadi yang ini, maaf, ini tentara Belanda ini. Iya, tentara Belanda. Ini pejuang kita ya. Ini para pejuang, Bu. Ada yang haji, ada yang tokoh adat, Bu ya. Iya. Ya. Itu dia pakai mobil, Bu ya. Itu masuk dari operan panjang pasukannya. Terus ke Bukit Tinggi. Diseberangi ini jembatan Agam. Oh. Jembatan diputus tuh, Bu ya. Iya. Masih bisa masuk. Nanti kita ke lokasinya, Bu. Baik, siap. Nah, Pak, ini penasaran ya, putih ini apa ini, Pak? Maksudnya? Ini mungkin juga Dokumen itu juga, ya? Bu. Kan diselamatkan semuanya. Diambil alih oleh Belanda. Perjalanan berlanjut ke seberang Tugu Pahlawan. Di sana didirikan Masjid Pahlawan yang menjadi saksi beratnya perjuangan para pahlawan kala itu. Nah, baik pendengar, sekarang kita berada tepat di depan Masjid Pahlawan, ya. Ada 15149 menandakan itu peristiwa 15 Januari 1949 ya, Benar, Pak. Bu. Nah, Pak, ceritakan dong, Pak, tentang Masjid Pahlawan ini. Pasca kejadian 7 Bu, tokoh-tokoh masyarakat, salah satunya Widana Militer Pekumsatan Bapak Narpeniudin bersama masyarakat membangun Masjid Pahlawan dan menuliskan semua yang gugur di sini, Bu. Baik itu para pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat yang terjadi gugur dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang disebut peristiwa 7. Ya. Ya. Baik. Nah, katanya ada sirine juga ya, Pak, di dalam. Sirine Ada. apa dan apa fungsinya, Pak? Itu sirine waktu ada bahaya itu dibunyikan, Bu. Sekarang dia menjadi abadi untuk sirine waktu sholat kita bunyikan sekarang, Bu. Oh. Sirine masih ada, Bu ya. 5 kali sehari 1 malam. dibunyikan. Ya. Itu sirine peninggalan waktu perjuangan mempertahankan Republik Indonesia, Bu. Ya. Baik. Nah, dan sampai sekarang semua masyarakat kita memang sholat di sini ya, Pak ya? Di sini salat berjamaah, Bu ya. Dan di depan Masjid Pahlawan terdapat genta pejuang yang juga tak kalah mengandung nilai historis. Untuk para pejuang yang berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Bu. Jadi dibangunlah genta sebangsa genta, sekarang di duplikatnya sudah nggak ada, Bu, dibangun oleh TNI. Waktu itu pangdamnya Bapak Jenderal Ismet Yuzairi, Bu ya. Beliau membangun bersama TNI dan masyarakat. Baik. Ya. Nah, sampai saat ini masih difungsikan, Bapak? Masih difungsikan, Bu. Masih ya. Tapi sistemnya tentu telah berubah, Bu ya. Gong ini tentu sekarang udah dengan cara lain lagi, Bu. Ini cuma simbol aja. Rasa penasaran saya semakin menggelayut untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang sejarah peristiwa Situjuh Batua. Kami berjalan lebih jauh menuju makam pahlawan Situjuh Batua. Ada yang menarik perhatian saya saat menuruni jalan dengan coran semen yang sudah tidak mulus lagi. Di sebelahnya ada anak tangga yang berjumlah 49, 15, dan 1 yang merupakan simbol hari penting peristiwa Situjuh Batua. Suasana terasa sejuk karena begitu banyak pepohonan di sepanjang jalan menuju makam. Namun sensasi mencekam tak dapat dihindari. Sebab jalan itulah yang ditempuh para pahlawan sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir. Cerita peristiwa Situjuh Batua terhampar di lahan seluas 3 hektar. Selain makam, di sana juga berdiri Museum Lurah Kincia yang berisi dokumen, foto-foto pejuang, sketsa rapat, serta gambaran bagaimana penyerangan terjadi. Juga ada gerbang atau gapura, rumah tunggu dan sungkup atau situs tempat rapat pejuang yang gugur dalam peristiwa subuh berdarah itu. Sebanyak 9 orang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Situjuh Batua dan selebihnya di banyak tempat. Sebagian lainnya dibawa keluarga ke Pandam Pekuburan Kaum atau keluarga. Baik pendengar, nah sekarang kita sudah di makam pahlawan tanah air kita dalam peristiwa Situjuh. Oke, Bapak silakan diceritakan, Pak, ini seperti apa nih, Pak, makam ini dibuat dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu. Ini pasca kejadian peristiwa 7. Tanggal 15 Januari 1949. Waktu itu masyarakat langsung memakamkan, ya, Bu ya. Terus Bapak Buya Hamka dan tokoh-tokoh lain mengatakan adalah pahlawan tanah air, Bu ya. Maka ditulis di sini pahlawan tanah air, Bu. Gugur para pemimpin yang hadir di sini, Bu. Jadi kebanyakan dari pemimpin, banyak juga yang tidak gugur, Bu ya. Kembali pulang, ada yang kena tembak, Bu, ada yang semuanya ada yang hidup, ada yang tidak hidup, Bu ya. Inilah awalnya di sini, Bu ya.
Sehingga dibangunlah sini jadikan makam pahlawan Lurah Kinci ya Bu ya. Kita mohon kepada ini Bu, Pemda Provinsi dan Kabupaten bagaimana menjadikan taman makam pahlawan di sini Bu ya. Iya. Taman makam pahlawan peristiwa 7. Karena satu-satunya di 50 kota yang mempunyai ketika terjadi peristiwa PDRI di sini satu-satunya ada makam pahlawan Bu ya. Baik. Ditambah dengan di Bandar Dalam akibat keganasan, ditambah dengan Sugadang penghadangan ya Bu ya. Makanya jadi tersebar-sebar Tersebar. ya Pak ya. Tapi inilah makam utamanya Bu ya. Baik. Nah Pak, boleh kita lihat ke dalam? Boleh Bu, Boleh, silakan ya? Bu ya. Ini Bu. Ini Bu. Samsudin ya. Assalamualaikum. Yang gugur. Rusli Bu ya. Iya. Samsul Bahri. Samsul Bahri yang waktu memberikan tadi Bu ya. Dia tuh kan hidup Bu ya. Iya. Ya. Enggak, yang tadi Samsul Bahar. Ini yang gugur Bu ya, Samsul yang Bahri. gugur. Ini Pak Azinar. Ini Kapten Tantawi. Ini Mayor Zainuddin Bu ya. Zainuddin anaknya Mayor Jenderal Ismet Juzairi, mantan Pangdam. Ini Bapak Meneratif, Letnan Kolonel ya Bu ya. Ini Meneratif ini beliau ini orang di ini Bu, orang Silungkang. Yang kan saya katakan tadi tapi enggak ketemu sebenarnya. Ini Bapak Adison Sultan Alamsah, keponakan dari Mr. Asad. Oh. Yang pernah jadi PJ Presiden. Iya. Ini orang Kubang Putih ini Bu, Bukit Tinggi ya. Ini dia. Beliau keponakan. Ini Bapak Ketut Sleman. Orang Sumpur Kudus ya. Padang Panjang ya. Ini yang memimpin beliau memimpin rapat selaku Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah. Mewakili Mr. Muhammad Rashid Bu ya. Rapat di sini diketahui oleh para petinggi PDRI. Salah satunya oleh Mr. Sapudin Prawira Negara Bu. Ya. Tambah sedikit Bu. Iya. Yang Bapak yang Sleman diabadikan di nama lapangan bola. Bola kaki. Bola kaki. Yang Munelatif ini taman kanak-kanak. TK. Dan diabadikan namanya. Ya benar. Iya. Jadi Terus ada Jalan Ketut terkenang ya Pak ya. Ada Jalan Ketut Sleman Jalan Ketut di Sleman. Padang. Iya betul. Panjang. Betul. Dari Oke. Payakumbuh kita datang itu Jalan Ketut Sleman. Dibadikan. Itu bentuk apresiasi. Apresiasi dari beliau. kita ya Pak. Pada anak. Baik. Nah ini Terus suasananya juga tidak mencekam ya Pak ya. Ya, Makam tidak. pahlawan ini memang menunjukkan bahwa ya ini adalah tempat untuk bisa kok kita kunjungi. Iya. Suatu apresiasi juga dari kita. Banyak ya. orang yang berkunjung ke sini. Bu. Banyak ya. Enggak ente-entenya Bu ya. Tapi bagaimana Bu ya? Iya. Untuk membuat situs-situs sejarah di sini Bu. Betul. Salah satunya surau, kincir, museumnya ya Bu ya, tempat rapatnya dan dijadikan objek wisata sejarah di sini Bu. Istimewanya itu Bu. Kebanyakan makam-makam kan seram. Yang ini tidak seram Bu. Iya. Adem gitu rasanya Adem, ya ya. Pak. Dari makam pahlawan Situjoh Batua, perjalanan mengulik sejarah berdarah ini berakhir di Sungkup yang merupakan lokasi rapat untuk menghadapi agresi yang dilakukan pihak Belanda. Baik Pak, nah Iya, ini Bu. sepertinya destinasi terakhir kita ya Yang Pak terakhir ya. nih, Bu, ya. Apa nih Pak namanya? Ini di sini namanya Sungkup, dibangun juga tahun 1993 oleh Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Komandan Kodim, Batalion dan Zipur dan Bupati Lumpur Kota waktu itu Bapak Berendung Putih. Dan dibangun bersama seluruh tokoh-tokoh masyarakat sini Bu ya. Jadi di sini dibangun Sungkup, tempat rapat para pemimpin di sini Bu. Di sini penasaran? kira lokasinya Bu. Boleh kita lihat ke dalam ya Pak ya? Iya. Nah ini. Ini peserta rapat nih Bu ya. Peserta rapat, Iya. berarti mulai dari sini juga nih ya Pak ya? sini, Bu, ya. Ini peserta rapat Bu ya. Bapak Ketut Sleman, Ketua MPRD Sumatera Tengah, Iya. Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim, Panglima Divisi Banteng, Kas Gubernur Militer ya, Kepala Staf Militer Sumatera Barat ya, Letnan Kolonel Latif dan Yon 2 Resimen 2 Sungai Penuh. Tegak Bu ya. Mayor Talib yang kita sampaikan tadi. Oh iya. Mayor Talib. Ya. Ada 14 orang Ada ini ya, 14 Pak. yang ikut di sini Bu ya, dan yang lainnya tuh Bu ya. Dan yang di samping Bu ya. Nah ini Syamsul Bahar yang kita lihat Syamsul di dalam Bahar, tadi ya. Yang waktu berpidato memperingati Peristiwa 7 tadi. Iya. Ya, beliau hadir. Beliau selamat Bu ya. Nah, ini dari batu apa nih Pak? Ini dari batu marmaru. Oh, Ya. ya. Baik. Nah di sisi sebelahnya ada lagi Pak? Ya, ini berbentuk kata-kata mutiara Bu ya. Ini sebenarnya untuk kenang-kenangan pada tanggal Lusunari ya, ini dibangun Pak ya. Di sini diselenggarakan rapat penting. Bukan permusawatan Bu, ini salah tulis nih. Iya. Majelis Markas Pertahanan Rakyat Daerah. Oh baik. Iya Bu ya.
Sementara Sumatera Barat Tengah Bu ya. Nah, di sini pula para pemimpin militer dengan berani menghadapi Bu ya serangan tentara Belanda. Ya. Semua kan dimiliterkan Bu. Camat militer, Ya, karena memang masa Widana perjuangan militer ya. ya. Pemerintah militer Bu ya. Betul. Dan di tempat ini mereka gugur sebagai syuhada untuk keutuhan Ibu Pertiwi. Ya. Sini, Bu. Wow, ini luar biasa quotesnya di bawah Pak. Kami cuma tulang-tulang berserakan, kenang-kenanglah kami. Puisi Khairul Anwar. Wow, merinding Iya, Bapak. merinding. Luar biasa ini, luar biasa ya. Baik, jadi disinilah saksi, tempat inilah yang menjadi saksi bisu ya. berpulangnya para pejuang kita, Para syuhada. para syuhada kita. Itu tentara Belanda masuk dari sana Bu. Dari Tuh, sebelah mana Pak? Iya, dari sana. Baik. Dari arah bawah datang. Dari Padang Panjang, Bukit Tinggi, terus masuk ke sini kan ada jembatan. Ya. Dirobohkan, dia masuk ke sini Bu. Padahal jembatan udah diputus. Masuk melewati Batang Agam melalui ininya alat-alat perangnya Bu ya. Sampai di sini. Oke. Gitu Bu. Ini udah dikepung nih Bu semuanya. Oh, jadi mereka Dikepung semuanya menyebar sampai ke atas. Cepat ya Bu ya. Sesaat terjadi peristiwa berdarah. Itu Bu ya. Cepat. Serasa flashback. Rangkainya sampai ke Bandar Dalam, Ya. ke Situ Gadang dan semuanya lah Bu ya. Tapi cikal bakal dari sini Bu. Dari sini ya, dari si sini. Tujuh Batu. Si Tujuh Batu Bu ya. Ya, baik Bapak, sepertinya sudah semua tempat Iya, ya Bu, iya. kita kunjungi. Ini sebagai bukti bahwa peristiwa si Tujuh Batua itu memang ada Iya. dan untuk dikenang, Dikenang. seperti yang disampaikan pada puisi tadi. Ya, baik Bapak, terima kasih Bapak Sama-sama, sudah Bu. mengajak kita Iya. untuk keliling. Iya Bu. Kembali lagi belajar sejarah lagi Iya, Bu. dan kita jadi semakin tahu. Mungkin yang selama ini sudah tahu tapi tidak begitu dalam, sekarang semakin tahu. Yang belum tahu jadi tahu. Iya, Bu. Ya, baik. Nah pendengar, sekian dulu kita keliling-keliling menyaksikan tempat-tempat bersejarah dalam peristiwa si Tujuh Batua. Akhirnya, perjalanan napak tilas peristiwa berdarah si Tujuh Batua usai dengan rasa bangga dan haru kepada para pahlawan yang berguguran kala itu. Tidak jauh dari kantor Wali Nagari si Tujuh Batua, terdapat lapangan yang juga menjadi tempat dilangsungkannya upacara peringatan peristiwa si Tujuh Batua setiap tahunnya. Saya Mutia Utami untuk Radio Republik Indonesia.